Terima kasih buat hadirat-Mu. Seringkali kami mengejar apa yang di dunia, dan kami pikir itu bisa memberi kepuasan sejati. Ternyata semua dunia kepuasannya hanyalah semu dan sementara. Tapi saat kami berjumpa dengan Engkau Yesus, semua kegemerlapan dunia sirna. Dan kami mau berkata, Lord, you are everything to me. Tuhan, Engkau segala-galanya. Siapa mau berkata, Tuhan, Engkau segala-galanya. Tuhan, lihat hati setiap kami. Tarik hati kami terus melekat kepadamu. Sebab dunia sedang penuh dengan kegoncangan. Tapi saat kami melekat kepada Tuhan, kegoncangan itu akan diluputkan dari setiap kami. Dan kami akan tampil lebih dari pemenang. Kami melihat anugerah demi anugerah, pertolongan demi pertolongan, penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan. Dan kami tidak akan sama lagi. Sebab hadirat-Mu dan kuasa-Mu itulah yang mengubah hidup kami. Bicara buat setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja kita. Silakan duduk kembali. Kemurahan Tuhan, kemarin Sabtu kita sudah lakukan Philly Spring Clean Up. Dan I think lebih dari 50-60 orang yang bergabung untuk membersihkan berbagai area yang ada di sekitar gereja ini. Dan saya bersyukur saudara, bukan pasukan kuning tapi kita jadi pasukan biru saudara, amin. Pakai seragam kaos warna biru dan dengan tulisan Bethany Share Love, dan saya percaya jadi berkat yang luar biasa. Katakan amin. Bukan cuma sekedar membersihkan sampah, tapi kami juga mendoakan supaya setiap rumah-rumah depannya yang kami bersihkan, jalan-jalan, kita doakan supaya terjadi pertobatan jiwa-jiwa yang dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang menarik saudara-saudara, begitu banyak respon yang baik dari tetangga-tetangga kita, baik yang di belakang gedung kita maupun yang di luar depan saudara. Mereka mengucapkan terima kasih dan mereka tahu keberadaan kita di gereja ini jadi berkat yang luar biasa. Amin. Nah saudara, kita akan masih lanjutkan kembali apa yang minggu lalu kita belum selesai. Lihat dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sangat menyedihkan. Lihat, Yesus selalu hadir, hanya kita yang kurang perhatian. Ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, hai children, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, yaitu Yohanes yang menuliskan Injil ini, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Dan di atasnya ikan dan roti. Itulah makanan favorit Yesus. Ikan bakar dan roti bakar. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka,
bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14, mari baca sama-sama. 2, 3. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saya percaya bahwa Tuhan rindu mengunjungi setiap kita. Karena dia adalah Tuhan yang hidup dan dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Yang ingin menjalin sebuah hubungan kasih buat setiap kita semua yang mengerti. Katakan amin. Nah saudara-saudara, Yesus berkali-kali mendatangi murid-muridnya setelah dia bangkit dari kubur. Dan apa yang terjadi saudara? Kenapa Tuhan, apa tujuan Yesus bangkit bagi gerejanya? Mari kita lihat sekali lagi ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Yohanes 21 ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, hai children. Kata bersama saya, hai anak-anak. 2, 3. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara sudah mengerti bahwa sebetulnya sebagian murid Yesus usianya jauh lebih tua daripada Yesus. Tapi kenapa pada saat itu Yesus berkata menyapa 7 muridnya itu, hai children, hai anak-anak. Sebetulnya kalimat ini adalah sebuah kalimat teguran yang Yesus mau berkata, sampai kapan kamu terus jadi kanak-kanak? Ayo bertumbuhlah dewasa. Saudara-saudara sekalian, saudara, apa tujuan kebangkitan Yesus bagi gerejanya? Agar gerejanya bertumbuh menjadi dewasa. Kata bersama saya harus bertumbuh jadi dewasa. 2, 3. Kata anak-anak, hai children di situ, dalam bahasa aslinya itu paidion, artinya adalah little child, anak kecil yang belum dewasa. Tuhan ingin supaya saudara dan saya bertumbuh dewasa. Saya beri judul khotbah bagian yang kedua daripada bertumbuh dewasa. Kata bersama saya harus bertumbuh dewasa. 2, 3. Sebuah pepatah berkata, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Saya berdoa biar tidak ada bayi besar di sini, tidak ada baby yang sudah pakai kumis di sini, tapi tidak ada lagi juga baby yang sudah punya anak di sini, tapi semua kita bertumbuh jadi dewasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, kedewasaan apa yang harus kita alami? Minggu lalu kita sudah belajar 2 hal. Yang pertama, dewasa dalam karakter, grow up in character. Yang kedua, kedewasaan yang harus kita alami adalah dewasa dalam mengatasi kegagalan dan keberhasilan. Grow up in handling failure and success. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan yang ketiga hari ini. Kedewasaan apa yang harus kita alami juga? Yang ketiga adalah dewasa dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Grow up in intimacy with God. Saudara, Tuhan mau kita membangun keintiman dengan Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 sekali lagi. Yohanes 21 ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu, yaitu Yohanes, lihat, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Saat yang lain belum tahu itu Yesus, lalu Yohanes langsung berkata, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8, murid-murid lain yang datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9, lihat, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang
dan di atasnya ikan bakar, gitu, dan roti bakar. Saya tambahi bakar, kenapa? Karena di atas api arang. Rupanya Yesus kita keren. Dia tidak selalu minta gratisan, tapi malah Yesus sediakan roti bakar dan ikan bakar. Kenapa Pak kok tidak Chinese food Pak? Karena Yesus bukan orang China, saudara. Ya, tapi Yesus adalah orang Yahudi dan dia siapkan api arang dan ikan bakar dan roti bakar. Ayat yang ke-10 yang menarik gini. Lihat ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu, yang fresh. Nah, lihat kemari saudara. Setiap kali Anda baca Alkitab, jangan sekedar hanya baca, tapi minta Tuhan bukakan sesuatu buat kita. Yesus kan sudah sediakan sebuah pembakaran dengan arang dan kemudian ikan bakar dan roti bakar. Kan sebetulnya cukup bagi Yesus ajak murid-muridnya untuk makan. Tapi kenapa Yesus yang sudah sediakan roti bakar dan ikan bakar masih perlu minta lagi sama murid-muridnya, bawalah beberapa ikan yang segar yang baru kamu tangkap. Nah, saudara-saudara begini. Tahukah saudara menurut tradisi Yahudi, orang Yahudi itu banyak aturannya saudara ya. Saya mau beritahu jangan kaget. Satu hari kalau saudara ke Israel, Anda harus tahu aturan-aturannya. Karena kalau tidak itu juga bahaya besar. Saya masih ingat tahun lalu saudara waktu kami bawa rombongan dari Philadelphia. Anda tahu saudara ada yang anak kecil yang ikut. Nah tapi sudah mulai grow up dia ya. Tapi saudara apa yang terjadi namanya tetap anak kecil, ya kan? Pagi makan breakfast di hotel, lalu kemudian dia lihat ada susu, ya susu sapi yang kemudian ditaruh di tempat untuk orang bisa taruh, ambil dengan gelasnya, orange juice dan sebagainya. Dan Anda tahu selain rombongan kami, ada rombongan Indonesia juga dari grup yang lain. Dan saya mau beritahu saudara, biasanya orang Indonesia sangat memalukan kalau urusan soal makanan. Anda bisa bayangkan saudaraku, itu yang namanya botol termos yang besar dibawa ke tempat orange juice saudaraku. Oleh orang Indonesia satu ibu-ibu dan diisi itu termos besar dengan orange juice yang banyak dari hotel saudara. Nah yang namanya telur rebus dimasukkan ke tas semua saudara. Hidup Indonesia saudara. Dan Anda tahu saudara, sampai ditegur sama petugas hotel, nggak boleh. Kalau mau minum orange juice, minum di gelas, di tempat, nggak ini taruh di tempat yang gede. Saudara. Botol aqua yang gede, yang kosong, sengaja diisi dengan orange juice. Hidup Indonesia saudara. Nah Anda tahu, nah teman ini dia ambil susu, ya kan, anaknya saudaraku dimasukkan ke dalam tas, ya susu di botol kecil, kan nggak ada masalah. Malamnya balik ke hotel lagi, selesai keliling, lalu kemudian makan. Waktu makan malam tiba-tiba dia keluarkan susu sapi dari tasnya itu untuk anaknya minum sambil makan. Langsung orang petugas hotel lihat, langsung lari ngejar, diambil susunya, langsung dibuang ke sampah, dimarahin. Loh kenapa? Karena ternyata menurut hukum Taurat itu susu dengan sapinya nggak boleh ketemu ya pada waktu yang bersamaan. Makanya kalau Anda tahu orang Yahudi sampai hari ini kalau di rumah mereka itu dapur antara makan pagi sama makan siang, makan malam berbeda. Ada 2 kitchen yang terpisah. Kulkasnya pun juga terpisah. Banyak aturannya. Nah, jadi itulah orang Yahudi. Nah, tapi kalau sampai orang Yahudi itu ngajak kita makan. Ayo makan. Makan sama aku. Itu sudah. Orang Yahudi nggak boleh sembarangan ngajak orang makan. Kecuali temannya. Nah Yesus berkata, ayo sini. Aku sesiapkan ikan bakar dan roti bakar. Tapi yang lebih menarik adalah bukan cuma sekedar dianggap teman. Tapi dibawa gini. Ikan yang kamu baru tangkap bawa sini. Ayo bakar sama-sama. Jadi artinya gini soal. Kalau sampai temennya itu disuruh diajak makan tapi suruh bawa makanan lagi sendiri dan nanti dimakan sama-sama. Itu menurut tradisi Yahudi bukan sekedar teman biasa, tapi adalah sahabat. Saudara harus tahu bahwa ternyata Tuhan sedang mau berkata buat kita. Tuhan mau agar kita tidak sekedar jadi orang Kristen biasa, tapi kita bertumbuh dewasa, membangun hubungan yang intim dan persahabatan dengan Tuhan kita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara. Ada beberapa hubungan intim, tingkat hubungan intim kita dengan Tuhan. Apa saja? Ada hubungan antara anak dan bapak. Saudara ingat Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia mendapat hak menjadi anak-anak Allah. Tapi saudara, jangan puas jadi anak, dia jadi bapak kita. Jujur,
Berapa banyak kita hanya puas jadi anak, dia jadi bapak. Lihat betapa kita sebagai anak Tuhan, mentalnya kayak pengemis, kayak anak-anak. Doa kita ke gereja baru langsung doa aja langsung diberondong Tuhan. Dengan apa? Ribuan permintaan. Bless me, bless me, bless me. Tapi Anda tahu Tuhan tidak mau kita hanya sekedar anak dan bapak. Yang hanya sekedar dipenuhi kebutuhannya. Tapi naik lebih dalam lagi. Hubungan antara hamba dan Tuhan. Seorang yang mengabdikan diri. Mau bekerja bagi tuannya. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Yaitu hubungan antara sahabat dengan sahabatnya. Yesus berkata, aku menyebut kamu sahabatku. Yesus ingin agar kita punya persahabatan dengan Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, suku. Tapi ada lagi yang lebih dalam, yaitu apa? Hubungan antara kekasih dengan kekasih. Yesus sudah jadi kekasih jiwa kita. Dan yang lebih dalam lagi, hubungan antara mempelai dengan mempelainya. Kita gereja Tuhan akan jadi mempelai wanita Kristus. Dan Yesus menjadi mempelai prianya. Dan ini bukan bicara soal hubungan jasmani. Tapi ini bicara hubungan keintiman, keakraban. Saudara contoh. Saudara tahu nggak, orang nasibnya akan berubah itu kalau betul-betul punya keintiman dengan Tuhan. Saudara tahu apa bedanya Raja Saul dengan Raja Daud? Raja Saul sejak dia diangkat Tuhan, perhatikan di Alkitab, tidak pernah dia mau peduli dengan yang namanya ibadah. Tidak pernah dia peduli dengan yang namanya tabut perjanjian yang lambang the presence of God, hadirat Tuhan. Don't care dia. Yang penting dia jadi raja, sukses, dan dihormati banyak orang. Beda dengan Daud. Dari sejak dia jadi gembala domba di padang, dia bangun keintiman dengan Tuhan. Dia bermazmur bagi Tuhan. Makanya dia disebut sebagai pemazmur yang disukai di Israel. Dan Anda tahu saudara, Daud membangun keintiman. Sehingga waktu dia diangkat jadi raja. Perhatikan, pertama obsesi Daud adalah mengembalikan tabut perjanjian yang sudah dirampas oleh orang Filistin. Dibawa balik ke Yerusalem. Dan itu gambaran Daud begitu rindu sebuah keintiman, sebuah hadirat Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Bahkan dalam perkataan Daud dalam Mazmur, satu hal yang aku minta, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari belajarlah. Kita harus selalu mengerti, God is always present, but we are not always paying attention. Tuhan selalu hadir, tapi kitanya yang seringkali tidak memberi perhatian. Saudara, murid-murid dijumpai Yesus, mereka nggak tahu itu Yesus. Lihat berkali-kali Yesus datang kepada mereka. Dalam 2 orang murid yang menuju ke Emmaus, Yesus bahkan ngobrol dengan mereka. Tapi mereka tidak tahu itu Yesus. Betapa menyedihkan hati Tuhan. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata, orang yang mengenal Tuhannya, dia akan tetap kuat, bahkan akan bertindak. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara akan tetap kuat sampai akhir. Kalau saudara tidak sekedar datang kepada Yesus, cuman jadikan Yesus kayak mesin ATM yang harus mencukupi kebutuhanmu. Tapi jadikan dia sebagai sahabat kita yang sejati. Katakan amin. Saudara, orang ya kalau sudah bergaul dengan Tuhan, itu nanti akan bisa membedakan antara suara Tuhan atau suara setan. Apakah suara Tuhan atau suara dirinya sendiri, suara daging. Akan bisa membedakan apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak dunia atau iblis. Satu hari saudara, ada seorang bernama Ahok. Dia baru bertobat terima Yesus. Tapi ternyata masih Kristen baru, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Dia masih agak goyah imannya. Tiba-tiba masuk musim Cingbing. Anda tahu Cingbing? Ya toh, masa orang mengunjungi keluarganya, orang tuanya atau kakek neneknya yang sudah mati ke kuburan, nebar bunga dan sebagainya. Bahkan juga bakar rumah-rumahan dari kertas. Atau mungkin bakar uang-uangan dari kertas. Karena katanya supaya di negeri orang mati, di dunia orang mati, maka itu dikirim, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Waktu Ahok sampai ke toko penjualan perlengkapan sembayangan Cingbing. Tiba-tiba Ahok kaget. Dia lihat di situ ada iPhone dari kertas. Mirip kayak handphone iPhone,
tapi dari kertas. Ahok kaget. Lalu dia tanya, "Loh Pak, ini iPhone dari kertas buat apa?" "Oh, ini perlu kamu beli, dibakar." "Loh kenapa?" "Supaya nenekmu yang sudah mati di neraka bisa telepon." Dia kaget. "Loh, emangnya di neraka bisa telepon-teleponan? Kan nenek saya juga buta huruf. Masa bisa dia pakai handphone?" Lalu pemilik tokonya bilang ini, "Kamu gak usah khawatir. Steve Jobs, pendiri Apple, sudah ngajari semua yang di neraka. Bagaimana cara menggunakan iPhone. Steve Jobs ngajarin semua." "Oh gitu ya. Ya, beli. Beli iPhone dari kertas untuk dibakar, untuk dikirim sama emaknya yang sudah mati, saudaraku. Tiba-tiba pemilik toko berkata, "Nggak cukup hanya iPhone, beli ini lagi." "Apa itu?" "Bluetooth." "Bluetooth dari kertas." "Loh, buat apa itu?" "Kamu tahu di neraka lagi tren pakai Bluetooth." "Oh ya, nenek gua pakai Bluetooth." "Bisa. Beli. Berapa harganya?" "Wih, mahal, saudaraku." "Ya udah, ya beli." Gitu. Mau pulang, kurang lagi, satu lagi, apa? Power bank. "Apa itu power bank?" "Ini, gitu, tempat kayak power bank, kayak iPhone begitu. Ini kalau lowbat, ya iPhone-nya baterainya habis, perlu beli power bank juga. Dicas di situ. Jadi kalau enggak ada kabel untuk colok listrik, pakai power bank, bisa baterainya di handphone bisa penuh lagi." "Oh ya, nah terus power bank harus beli. Berapa?" "Ini harganya." "Waduh, mahal banget. Harus beli." Ahok kesel mulai. Sudah beli iPhone kertas, Bluetooth, dan power bank. Tiba-tiba, "Berapa harganya?" "Sekian." Bayar. Waktu mau dibayar, mahal banget. Lalu Ahok berkata, "Minta kartu namanya." "Loh, buat apa kartu nama saya?" "Minta, saya bakar sekalian." "Loh, buat apa kamu sabar?" "Ya, kalau nenek saya nggak bisa pakai Bluetooth dan semua power banknya dan iPhone-nya, biar nenek saya telepon sama kamu." "Oh ya, terus?" Pucat wajah yang jual toko sudah. "Terus biar telepon sama kamu, dan kalau ternyata setelah kamu kasih tahu melalui telepon tetap dia nggak bisa, biar kamu dibawa kejemput sama dia, banget ke neraka." Orang yang tidak ngerti kenal Tuhan gampang disesatkan. Tapi kalau orang kenal Tuhan, dia akan tahu mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara lihat, Yohanes ini, dia langsung tahu itu Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes membangun keintiman. Buktinya apa? Lihat. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25. Yohanes pasal 13 ayat 23 sampai 25. Seorang dari antara murid Yesus, ini dalam perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap, yaitu murid yang dikasihnya, itulah Yohanes. Lihat, murid yang dikasihnya, yaitu Yohanes, bersandar dekat kepada Yesus, kepadanya di sebelah kanannya. Ayat 24. Kepada murid itu, kepada Yohanes, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya," yaitu orang yang akan mengkhianati Yesus, menjual Yesus. "Tanya dong Yohanes." Tanya Petrus, "Siapa? Ngomong sama Yesus." Tanya. Ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah orang itu?" Sulit, aneh sekali. Yohanes ini membangun keintiman yang berbeda dengan murid-murid yang lain. Alkitab berkata waktu dalam perjamuan malam terakhir, mereka lagi duduk bersama-sama. Saya kasih contoh saja supaya gampang. Tolong Pak Okto bisa maju ke depan. Tolong Kenny juga maju ke depan. Ya, sudah cepat ya. Nah, sudah tahu, Yohanes ini punya keintiman. Dikatakan, lihat tadi ayat 23, yaitu murid yang dikasihnya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya toh, dan Anda tahu, anggaplah ini Yesus. Yesusnya kenapa kok hitam, Pak? Ini Yesus habis berjemur, saudaraku. Ya. Nah, anggap ini Yesus, itu Yohanes bersandar dekat Yesus. Masa bersandar jauh begitu? Coba, itu namanya ngajak foto itu. Bersandar gimana? Bisa bersandar. Bersandar dekat Yesus. Bersandar itu kepalanya di sini. Terus sampai besok. Nah, Yohanes itu bersandar di bahu Yesus sebelah kanan. Ya kan? Punya kedekatan. Lu terus. Sampai Petrus itu saudara ngomong sama Yohanes.
Lu ngomong sama Yesus, tanya dong, siapa yang bakal mengkhianati Yesus? Kenapa kok Petrus gak langsung tanya sama Yesus? Karena Petrus sadar, Yohanes punya sebuah hubungan kedekatan yang berbeda dengan yang lain. Maka Alkitab berkata, maka Yohanes berpaling dari memandang Yesus, coba pandang Yesus. Dan bertanya, siapa yang akan menyalibkan engkau? Sudah tahu enggak? Hari ini, bahu Yesus masih kosong. Dia rindu supaya semakin banyak orang-orang lain yang mau bersandar juga. Berani ya? Lihat sebuah kedekatan yang berbeda. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Thank you Tuhan Yesus, ya dasinya putih keren. Saudara-saudara, mari kita belajar begini. Kita itu jangan cuma puas. Yang penting Pak seminggu sekali ke gereja udah cukup. Mending gua nggak absen. Ya kan? Sudah begini aja. Pokoknya ya sudah. Tanpa saudara punya kerinduan. Sadar nggak ya? Iya ya. Kalau kayak begini terus kira-kira waktu pengangkatan, rapture, ke waktu Yesus menjemput mempelainya, gerejanya, aku terangkat nggak? Kalau kondisiku, rohaniku kayak sekarang kayak begini. Saudara, mari bertumbuh dewasa supaya kita tidak sekedar jadi anak dan dia jadi bapak, naik lagi dia jadi tuan, kita jadi hamba, naik lagi kita jadi sahabatnya Yesus, naik lagi jadi kekasihnya, dan satu hari kita akan jadi mempelai Kristus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara lihat, rahasia membangun keintiman dengan Yesus seperti Yohanes tadi apa? Dikatakan bahwa Alkitab tadi berkata, ya, murid yang dikasih Yesus. Saudara, kita ini harus tahu diri ketika kita ini dikasih Yesus. Kata bersama saya dikasih Yesus. 2, 3. Ya, kita harus tahu diri, jujur ya. Banyak orang sadar dicintai Tuhan. Banyak orang sadar, banyak berkat loh dalam hidup saya pendeta. Dia banyak orang sadar, saya ini bisa terima anugerah Tuhan. Oke, selanjutnya apa? Jangan tidak tahu diri. Sudah dikasih Yesus, nggak setia. Sudah tidak dikasih Yesus, seringkali terus menyakiti hati dia. Terus hidup dalam dosa. Saudara-saudara, mari kita harus tahu diri ketika kita dikasih Yesus. Yang berikutnya apa lagi? Selalu bersandar kepada Yesus. Anda tahu maksudnya apa? Sebelum Anda buat sebuah keputusan, mintalah keputusan Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Maaf ya, banyak orang tuh gini. Buat keputusan sendiri tanpa tanya Tuhan. Setelah kebentur, gagal, baru marah sama Tuhan. Kenapa engkau tidak tolong? Tuhan geleng-geleng kepala. Salah siapa? Gua nggak nyuruh lu lakukan itu. Kenapa lu katakan sendiri? Tapi kenapa Tuhan tidak menyertai saya? Saudara, kita yang salah. Mari belajar bersandar. Bahkan apa? Suka berkomunikasi dengan Yesus. Jangan cukup hanya minggu Anda ibadah. Saya dorong saudara, tengah minggu kita masih ada banyak. Datang kemis doa malam. Datang ikut som. Ya toh. Datang ikut family altar. Datang ikut youth, datang ikut pro-M, datang ikut acara yang lain, doa, menara doa dan sebagainya. Anda harus membangun komunikasi, katakan amin. Dan Anda tahu, kalau saudara punya sebuah keintiman dengan Tuhan, percayalah hidupmu akan diubah. Setiap hari berkomunikasi dengan Yesus. Saya ingat sejak saya bertobat, waktu saya masih remaja, dan tiba-tiba saya rindu dipenuhi Roh Kudus. Dan setelah saya dipenuhi Roh Kudus, sejak itu saya bergaul dengan Tuhan sampai hari ini. Dan Anda tahu saudara, jujur, Allah kita, Allah yang suka bicara buat kita. Kalau sampai ada orang bilang begini, pendeta saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Tolong dong pendeta aja yang tanya sama Tuhan. Saya harus apa? Tetap pulang atau harus tetap di sini? Saya apakah menikah sama itu atau tidak? Apakah saya harus begini nih? Saudara, jujur, saya sebagai hamba Tuhan memang tugas saya. Tapi saya rindu supaya saudara sendiri akhirnya juga punya kedekatan dengan Tuhan. Sehingga Anda bisa tahu kehendak Tuhan. Jangan kayak Petrus, pakai perantara Yohanes terus. Tanya dong sama Yesus. Nggak masalah. Tapi Anda harus punya kerinduan. Satu hari Anda bisa kenal Tuhan secara pribadi. Dan kalau ada orang bilang ini, pendeta, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Anda salah. Tuhan itu suka bicara. Kayak radio yang 24 jam tidak pernah berhenti.
Persoalannya apa? Radio kita matiin. Makanya nggak bisa dengar suaranya. Sudah nyala pendeta, tapi cunnya belum dicun, gelombangnya belum kena. Makanya tepatkan gelombangnya, kena radio itu. Lalu itu akan terus. Saudara jujur, saya mengalami dalam hidup saya sejak saya lahir baru sampai hari ini. Dia Tuhan yang suka bicara. Dan dia Tuhan yang suka agar kita berbicara dengan dia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kedewasaan apa yang harus kita miliki? Yang keempat, dewasa dalam melayani. Grow up in serving God. Dewasa dalam melayani. Kenapa saudara? Saya percaya sebuah gereja yang kuat dipenuhi dengan orang-orang yang tidak hanya bermental minta dilayani, tapi bermental mau melayani. Siapa rindu melayani Tuhan? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan bersama saya mau melayani Tuhan. 2, 3. Kenapa? Gak mungkin kalau saudara berkata, I love you Jesus, tanpa Anda mau melayani dia. Coba lihat Yohanes 21 ayat 17 sampai 18. Yohanes 21 ayat 17 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pada kali yang ketiga, maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, baca sama-sama 2, 3. Gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Ayat 18, lihat. Melayani kalau sudah dewasa itu kayak apa? Ayat 18, mari baca sama yuk. Ayat 18, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, baca keras. Sesungguhnya ketika engkau masih muda. Dalam terjemahan lain, waktu engkau masih kanak-kanak, belum bertumbuh dewasa. Engkau mengikat pinggangmu sendiri, terus... Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Alias kalau orang belum dewasa, semau gue, semau sendiri. Ngerjain apapun semaunya sendiri. Tapi lihat kalau orang sudah bertumbuh dewasa. Lihat, baca sama-sama 2, 3. Tetapi jika engkau, Petrus, sudah menjadi tua. Dalam terjemahan lain, sudah dewasa, marjur. Lihat, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau kemana? Ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bukan lagi semau gue, tapi izinkan apa yang Tuhan mau. Itu yang harus kita kerjakan. Walaupun tidak kita sukai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, setelah Yesus memberi makan dan bersahabat dengan 7 muridnya di tepi danau itu. Yesus tanya kepada Simon Petrus. Do you love me? 3 kali. Do you love me? Sampai 3 kali. Selalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya berdoa biar setiap kita punya kerinduan untuk mengembalakan domba-domba milik Yesus. Tidak hanya cukup puas diberkati. What next? Lakukan sesuatu, do something untuk Yesus. Katakan amin. Saudara, maukah saudara jadi berkat bagi teman kerja saudara? Ketika mereka sudah jauh dari Tuhan, ketika mereka tidak kenal Yesus, bawa mereka ke rumah Tuhan. Tuhan mau agar kita jadi orang yang mengembalakan jiwa-jiwa. Jangan talenta apapun. Kalau memang saudara tidak bertalenta untuk masak, jangan menawarkan diri untuk jadi tim masak di gereja ini, saudara-saudara. Nanti mules semua, saudara. Kalau Anda tidak beri talenta untuk main musik di gereja ini, jangan coba-coba tawarkan diri dulu, saudaraku. Kenapa? Nanti malah mengacaukan yang lain. Tapi percayalah minimal, saya dan saudara, semua kita punya talenta khusus untuk jadi berkat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, satu hari Anda tahu ada seorang bapak datang pada seorang pendeta. Pendeta habis berkhotbah tentang layani Tuhan dengan apapun yang kamu bisa. Lalu ini bapak pria ini datang, pendeta, saya mau melayani Tuhan. Pendetanya lihat ini jemaat kok agak aneh. Anda tahu, dia punya kelainan syaraf. Orang kelainan syaraf itu tidak selalu gila, tapi ada macam-macam.
Ada yang konslet di bagian urat matanya. Sudah pernah lihat nggak? Ada orang begini, nggak ada apa-apa gini. Ketemu orang ngomong, pernah lihat kayak gitu? Itu konslet di urat matanya. Saya punya teman seorang hamba Tuhan di Indonesia, konslet urat syaraf itu bukan di matanya, di lehernya. Nggak ada apa-apa, jujur gini. Selagi ngomong tuh, khotbah sekian menit, gini lagi. Ini seolah-olah ini mau kayak, memangnya Roger apa atau apa nih so? Harus tengking kali so. Gini so. Tapi enggak, ternyata sudah ke dokter syaraf, memang ada konslet di bagian lehernya, begini terus. Nah ini jemaat aneh. Konsletnya bukan di mata, bukan di leher, di pipi. Jadi enggak ada apa-apa tuh bisa begini. Ketawa sendiri. Soalnya bukan karena bahagia, tapi karena memang konslet. Urat syarafnya begini. Dia ngomong sama pendeta, saya mau melayani Tuhan. Talenta saya apa? Pendetanya bingung. Suruh apa ya? Suruh khotbah, kacau. Saudara-saudara, bertobatlah. Kan aneh, gak lucu. Mimpin pujian juga lebih kacau. Tuhan Yesus tidak berubah. Gak jadi nyanyi, ketawa semua. Tiba-tiba pendeta kata begini, taruh dia bagian penerima tamu. Saya harap di sini tidak ada penerima tamu kalau ada jemaat datang. Shalom. Masuk. Shalom. Masuk. Kalau ada penerima tamu begitu, pecat segera. Saudara enggak percaya, gini deh. Saya dulu pernah melayani satu saat khotbah di sebuah gereja di Indonesia, jemaatnya sekali kebaktian 1.000 orang. Nah, Anda tahu kebiasaan di gereja itu, pendetanya sudah ngomong ini, Pak, nanti habis doa berkat, sama-sama saya di depan, ngasih salam jemaat. Saya bersenyum, biasa, saya udah biasa begitu. Ya toh? Tapi saya tidak sadar itu jemaatnya lebih banyak daripada jemaat kita. Sekali kebaktian, itu 1.000 orang. Anda tahu, selesai kebaktian, nyalamin. Lah kalau saya nggak senyum kan dianggap sombong. Jadi, 1, shalom. Tuhan berkati, ya kan? Tuhan berkati 10, nggak apa-apa. 100 Tuhan berkati, nggak apa-apa. 200 Tuhan berkati. Sampai jemaat ketiga Tuhan berkati. Itu pipi mulai teng. Loh, sudah nggak percaya itu kayak dut. Tuhan berkati 400, dut tambahkan 500. Sampai 1.000 selesai, saudara. Anda tahu saya nggak bisa berhenti gini terus. Nah, jemaat ini kan punya karunia khusus. Jangan 1.000, 5.000 sekalipun. Enggak disuruh nyalain aja gini terus. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai saudara dengan cara unik. Kalau saudara leader di tempatmu, itu Anda punya otoritas. Kalau Anda agensi, punya otoritas. Ayo, bayaran terima di gereja Betani. Oh ya, ikut kebaktian dulu. Loh, bisa. Enggak ada yang amin. Ya kan? Contoh, saudaraku, ya toh. Anda lakukan apapun bagian kita. Supaya apa? Supaya saudara bawa jiwa, gembalakan jiwa-jiwa. Tapi ingat, melayani Yesus jangan karena kewajiban, tapi harus dengan hati, dengan cinta. Berapa banyak orang melayani karena kewajiban, hanya karena suatu tanggung jawab, lama-lama bosen, lama-lama merasa capek, lama-lama merasa berat. Tapi apapun yang kita kerjakan karena cinta pada Yesus, percayalah seperti Petrus sudah diberitahu Yesus, kamu nanti tua. Kalau sudah mati, kamu akan diikat oleh orang dan dibawa ke tempat yang kamu gak suka. Anda tahu, Petrus walaupun sudah tahu, dia bakal mati menderita. Dia tidak pernah mundur dari pelayanan. Dia terus cinta Tuhan dan terus layani sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara jujur, apa tanda-tanda kekanak-kanakan dalam melayani? Tanda kanak-kanak dalam melayani adalah orang yang merasa sok berjasa dalam pelayanan. Merasa berjasa, merasa sudah lakukan sesuatu yang penting. Sudah jujur, kita harus selalu contoh seperti yang Yesus katakan dan ajarkan. Setiap apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan atau untuk sesama kita, kita selalu berkata, semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berapa banyak orang merasa sok berjasa, saya sudah sumbang banyak gereja ini, saya sudah kasih persembahan banyak, tapi mari kenapa? Begini nih, saudara, mari jangan merasa sok berjasa. Saya dengar Dr. Yanto itu bagus, dia bilang gini, Pak tahu nggak,
Kalau orang mau melayani di tempat saya, itu saya harus mulai dari bawah. Dan Anda tahu, dia cerita, ada direktur Bank BCA di Jakarta. Jemaat sudah aktif, dia bilang pada gembalanya Pak Yanto, saya mau melayani. Oke, bagian apa saya? Biar dia direktur bank di BCA. Kamu bagian penerima parkir. Anda tahu, jadi jemaatnya yang kaget. Baru mobil sudah berhenti di depan pintu, belum parkir, baru berhenti mau menurunkan keluarganya. Yang bukakan pintu siapa? Direktur bank BCA. Bagus. Loh, udah ada yang amin. Kita kadang-kadang saudara sudah merasa sombongnya bukan main. Saya tanya, kenapa begitu dokter? Supaya dia belajar rendah hati. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Di kerjaannya dia boleh dihormati banyak orang. Kalau di gereja dia harus lepas mahkotanya semua. Dan harus jadi seorang hamba. Dia cerita gini, saudara. Dr. Yanto sempat cerita. Ada orang kaya, konglomerat. Pernah ngomong sama dia. Dokter, saya mau pindah ke gereja dokter. Saya akan kasih perpuluhan saya setiap bulan ratusan juta. Saya akan kasih. Asal permintaan. Begitu saya mendekati gereja, saya disiapkan tempat parkir mobil khusus di depan gereja. Saya disambut dengan baik. Dan saya dikasih kursi yang depan yang terhormat. Dan ada orange juice. Dan juga ada makanan kecil khusus untuk saya. Anda tahu, lalu Dr. Yanto berkata, sorry, cari gereja lain aja. Sudah tahu? Mari kita belajar. Lakukan semua, jangan sok merasa berjasa. Apalagi tanda kanak-kanak dalam melayani. Mundur saat menderita dalam pelayanan. Banyak orang kalau sudah tidak enak, suasananya nggak enak, menderita banyak pergumulan dalam pelayanan, lebih baik quit, mundur. Itu kanak-kanak. Kalau orang yang dewasa, dia tidak pakai ukuran untung rugi. Untungnya apa ya? Untungnya apa? Saudara-saudara, mari roh pedagang pasar Ratum dihancurkan dari tempat ini. Katakan amin, ikut Yesus pakai cuan bocuan. Loh, lah saudara. Mari kita berkata, ikut Yesus itu selalu kita menabur, selalu berkorban. Tapi percayalah nanti ujungnya akan ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apalagi tanda kanak-kanak dalam melayani. Kecewa saat tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Lihat berapa banyak orang, saya mau setia sama Tuhan. Begitu tidak dapat yang diinginkan, kecewa, salah. Saudara harus tahu, di balik penderitaan salib, kalau Anda tidak pernah kecewa, tapi belajar mengucap syukur, percayalah akan ada mahkota kemuliaan. Amin. Apa tanda kanak-kanak lagi? Tersinggung ketika tidak dihargai. Saudara, gampang tersinggung. Ya toh, mari kita belajar. Yang menarik begini, saudara. Anda kan tahu minggu lalu, banyak berita tentang Pastor Rick Warren, anaknya. Dan saya bersyukur beliau survive dengan keluarganya dan dia akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Katakan amin. Tapi beberapa hari kemudian, saya ngomong sama saudara, orang Indonesia itu hebat luar biasa. Lebih hebat daripada orang Amerika. Pagi-pagi saya baru tidur, saudara. Saya lihat di BB saya. Tersebar beberapa berita. Joel Austin, pendeta dari Texas, yang terkenal di Amerika, menyangkal Yesus dan mengundurkan diri dari pelayanan. Saya kaget, saudara. Terus kemudian ada linknya, saya lihat linknya. CNN, ya. Dan sebagainya. Langsung saya bilang, yang teman itu tanya sama, Pak bener enggak? Apakah seperti itu? Tunggu dulu, saya bilang, saya coba cek dulu. Saya minta, saya forward ke beberapa teman, tolong cek bener enggak? Lalu kemudian saya juga lihat dari internet, kok ini aneh, websitenya website resmi. Tapi Joel Austin kan E-nya 2, Austin-nya. Ini E-nya kok cuma 1. Anda tahu ternyata ada orang Kristen buat website Joel Austin tapi palsu. Dan buat kayak begitu, hoax semua. Ya tuh. Jadi itu palsu semua. Yang ngomong bahwa dia mengundurkan diri, dia tidak lagi jadi Kristen dan sebagainya. Dan Anda tahu saudaraku, sampai akhirnya beberapa hari kemudian betul. Sudah masuk ke berita bahwa ternyata itu adalah palsu. Dan pembuatnya bernama Justin Tribble. Ya, akhirnya ketahuan. Lalu kemudian pihak polisi dan orang-orang lain berkata, itu orang bisa dituntut, disu. Lalu Anda tahu bagusnya begini. Joel Austin dia mau berkata, diwawancarai. Dia ngomong gini, you know, I am really not angry. Kamu tahu, saya tidak marah. I don't feel like a victim. Aku tidak merasa seperti sebuah korban. I feel too blessed. Aku merasa seperti diberkati. That life is too short
To let things like this get you down. Hidup ini terlalu singkat kalau membiarkan hal seperti itu membuat kita mundur, turun ke bawah. Artinya dia tidak musuh, dia melepaskan berkat dan dia merasa itu adalah bagian kalau orang iri, yang penting kita tetap hidup benar sama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah, haleluya. Saudara, memang melayani Tuhan akan ada resikonya. Disalah ngerti, kemudian menderita. Jujur, setiap kita punya sisi salib. Tapi jangan mundur. Kenapa? Anda harus percaya, memang ada sisi penderitaan. Tapi kalau kita tetap berespon benar, satu hari akan ada sisi kemuliaan. Mari baca ayat yang terakhir. Ini janji Tuhan buat kita. Yuk, Yohanes 12 ayat 26. Yuk baca sama-sama. Yohanes 12 ayat 26. Semua baca. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, apa? Ia harus mengikut aku, ikut Yesus. Dan di mana aku, Yesus berada, apa? Di situ pun pelayanku akan apa? Stop dulu. Ini menderita enggak? Menderita, enggak enak. Di mana Yesus ada? Ya kalau Yesus lagi ada dengan orang-orang kaya. Kalau Yesus lagi ada dengan orang-orang yang di tempat sampah, kita harus juga ada di sana. Kalau Yesus lagi menderita, kita juga harus ada di sana. Tapi lihat kalimat terakhir. Ayo baca lebih keras. Janji Tuhan buat kita apa? 2, 3. Barang siapa melayani aku, layani Yesus apa? Ia akan dihormati Bapa. Jujur, waktu saya baca ini, Tuhan, apakah engkau tidak terlalu berlebihan? Siapa kami? Kok sampai dihormati Bapak? Tapi Tuhan ngomong gini, akan ada sisi from glory to glory. Sisi kemuliaan kalau kita layani Tuhan dengan ucapan syukur. Layani Tuhan dengan setia sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, jujur ya. Banyak orang seringkali, saudaraku, hanya lihat saya dan istri kami keluarga seperti hari ini. Mereka nggak tahu masa-masa sufferingnya. Saudara, bahkan sebetulnya kalau saya cerita semua masa penderitaan yang kami harus alami, mungkin nggak cukup waktunya. Tapi kan saudara tentu tahu, ya ada masa kami menderita di awal tahun 2011. Bahkan beberapa ada seorang teman sempat kasih saya begini, karena sini saudara, ya orang tuh biasa. Suka ngomongin kita dari belakang itu biasa. Ya kan? Berarti kita nggak usah marah. Kita berarti di depan mereka. Karena mereka di belakang kita. Katakan amin. Kalau kita suka ngomongin orang dari belakang. Berarti kita di belakang mereka. Hati-hati saudara. Mau di depan atau di belakang? Halo? Nah, jangan suka ngomongin orang. Amin. Nah Anda tahu teman ini mengunjungi seseorang yang sakit. Lalu kemudian dia beritahu. Pak, ada gosip baru tentang Pak Lukas. Oh ya? Saya bilang, hahaha. Dia juga bilang, apa itu? Katanya Pak Lukas dipecat dari Indonesia. Karena Pak Lukas menolak untuk diutus ke Afrika. Saya juga, ada aja. No hard feeling, enggak usah marah. Saya bilang, hahaha. Saya memang pingin ke Afrika, tapi belum ada yang mengundang ke Afrika. Kalau memang ada yang mengundang, go ahead, saya akan pergi. Supaya 5 benua kita duduki untuk Yesus. Katakan amin, saudara. Ya, Pak Okto sudah dapat penglihatan katanya, saudara. Pak Okto dapat penglihatan, dia pakai baju Afrika. Dengan saya juga pakai baju Afrika. Sama-sama melayani di Afrika, saudara. Amin. Ya toh, tapi yang penting, ya toh, balik lagi ke Amerika, saudara. Amin, saudara. Nah, Anda tahu, saudaraku, ya toh, saudara, aneh-aneh aja. Katanya Pak Lukas itu tabungannya di Bank Swiss. Haleluya, amin. Mobilnya ganti-ganti. Yang namanya telur dibagi 3. Itu sudah tahu. Yang namanya ini. Waduh pokoknya katanya pendeta, selebritis. Saya cuma bilang, haleluya. Loh, udah ada yang amin. Diamini aja. Anda tahu saudara. Tapi di balik itu, kalau kita belajar tetap mengucap syukur, Anda tahu, akan ada sisi kemuliaan. Nah, sekarang tak ceritain. Saya harap tidak ada satu orang pun yang iri di antara kita. Siap? Atau udah selesai aja? Saya harap, saudara, enggak kan? Kita keluarga yang enggak ada yang iri. Saudara tahu enggak? 2011 Januari, saya dipecat. Kenapa? Sebenarnya bukan karena tidak mau ke Afrika, saudara. Kalau suruh ke Afrika, saya mau. Gitu loh. Tapi Anda tahu, saudara, karena kita buka cabang di New York. Ya kan? Bethany yang satunya merasa terlalu dekat. Dan ternyata padahal jauh, saudara.
Dan merasa kesedot. Loh padahal kita ini bukan vacuum cleaner. Amin, Saudara. Emang sedot, emang jiwa-jiwa bisa sedot, enggak bisa. Ya toh, itu kalau orang dicintai, dilayani dengan baik, saya percaya Tuhan yang akan bisa bawa sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahkan 2 minggu yang lalu kemurahan Tuhan waktu Paskah, sorenya saya melayani di sana, khotbah dan sudah ulang tahun sudah. Puji Tuhan yang hadir hampir 500 orang. Ya kan? Jemaat sekarang tiap minggu sudah lebih dari 300 orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya kan? Anugerah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena terakhir suruh tutup. Harus tutup. Loh jiwa-jiwa suruh tutup gimana? Ya kan? Terus suruh gini, kasih aja ke gereja yang satunya. Saya sudah pernah ngomong sama jemaat di New York. Mau enggak tak pindahkan, kita pindah kasih ke pendeta lain. Enggak mau, enggak ada yang mau. Ya udah, ya kita layani. Dan resikonya saya ngerti. Itu sisi penderita. Anda tahu di Indonesia saya disebarkan. Beberapa tempat diblokir. Saya yang lalu di Kendari sudah siap layanan. Kurang 2 hari. Tiba-tiba, Pak mohon maaf, tidak boleh. Saya bilang, enggak apa-apa, puji Tuhan. Tuhan berkati. Tapi Anda tahu, asal kita berespon benar. Tidak boleh kepahitan. Harus mengucap syukur dan tetap setia. Anda tahu yang ajaib. Anda ngerti ya? Sejak 2011, waktu saya mengalami penderita seperti itu, Tuhan malah buka pintu pelayanan yang lebar. Jujur saudaraku, sampai hari ini, itu jadwal tahun depan 2014. Untuk Agustus September, sudah banyak yang antri minta. Terutama yang di Jakarta saudaraku. Gereja-gereja yang besar. Jujur, beberapa teman pendeta ngomong gini, kamu kok bisa masuk ke sana? Saya bilang ya, karena Tuhan saja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya kan? Sampai ada yang bilang gini, Pak, nanti kalau datang lagi, Pak Lukas jangan tinggal di apartemen. Hotel bintang 5 saya bayarin semua. Saya bilang no. Ya toh, saya biar di rumah teman, apartemen, saya bisa sharing ngobrol. Enggak Pak, saya biayain. Ya udahlah, nanti diatur lah. Mungkin beberapa saat di sana, beberapa saat di sana. Atur beres lah, saya bilang. Ya kan, so, jujur, siapa kita? Ya kan, kita ini hanya sekedar, yang penting respon kita benar. Dan yang menarik begini, Sob. Ya kan, 2011 juga Tuhan mulai buat mujizat. Anak kami lahir, Betani. Dan Anda tahu, ada orang memberkati kami down payment, uang muka untuk beli rumah baru. Ya kan, dan oleh kemurahan Tuhan, saudara, rumah lama kami sudah laku dan kami selain nabur untuk gereja, tapi juga kami bawa untuk supaya cepat lunas. Walaupun masih punya utang cukup banyak, saudara, karena ada selisih. Ya, tapi dalam nama Yesus Tuhan akan buat percepatan. Amin, saudara. Nah, yang aja begini, saudara. Saudara tahu nggak? Saya tuh ya kadang-kadang lihat Tuhan tuh kalau buat penghiburan tuh aneh. Berapa hari yang lalu, saudara, kami tuh terima surat di rumah dikirim pakai pos. Ya, ini saya nggak ngada-ngada, ini benar, saudara. Ya, tertuju ke istri saya. Ya, lalu waktu saya baca, aneh sekali. Ada orang tulis dengan bahasa Indonesia di atas, Inggris di bawah. Lalu ada tanda tangannya. Ya, dan di bahasa Indonesia di atas, sayang Lukas dan Shirley. Kan saya kaget. Untung Lukas dan Shirley. Kalau sayang Lukas, istri saya bisa cemburu nanti dipikir siapa ini. Ya kan? Untung sayang Lukas dan Shirley. Pokoknya ini, saudara. Di bawahnya bahasa Inggrisnya itu Dear Lukas and Shirley. Jadi ini orang bule, ternyata pemilik lama daripada rumah kami yang baru. Dia tulis surat, dia tahu kami orang Indonesia, dia lihat dari YouTube, dia cari dari Google nama saya, dia tahu saya pendeta, dan dia tahu orang Indonesia. Jadi supaya pendekatan jadi dia surat dengan bahasa Inggris, diterjemahkan melalui Google. Anda kan tahu, sekarang kan bisa. Jadi Indonesianya kacau. Saya baca dia, sayang Lukas dan Shirley. Saya menulis kepada Anda, A-nya juga A besar. Ini kan hormat. Untuk menanyakan apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menjual rumah Anda kembali. Keluarga saya sangat sedih bahwa kami pindah keluar kota. Dan mereka ingin kembali ke sana sangat banyak. So much kan sangat banyak. Agak aneh juga terjemahnya. Jika Anda dapat berpikir tentang menjual rumah Anda kepada saya akan membayar harga tinggi. Oh my God. Haleluya. Silakan berpikir tentang hal itu. Anda dapat menghubungi saya jika Anda ingin mendiskusikan penjualan. Ini adalah permintaan yang serius. Keluarga saya merindukan rumah tua kami. Dan kami sangat sedih. Silakan mempertimbangkan menjual rumah Anda kepada kami. Kami bisa membayar cukup. Sehingga Anda dapat membeli rumah lain di lingkungan. Hubungi saya, kasih nomor telepon, tidak saya sebut, bahaya. Dan kami bisa membicarakan hal itu.
Waktu saya baca, Inggrisnya bawahnya lebih bagus loh ya. Waktu saya baca, saya cuma bilang gini, tanya istri saya, mau jual nggak? Balik sama dia, berani bayar harga tinggi. Saya cuma bergurau, kita jual yuk, asal 1 million US dollar. Anda tahu? Ini orang, saya beritahu realtor teman kita, enggak pernah kayak begini juga. Tapi Anda tahu, waktu memang serah terima rumah itu, gitu, terjadi mujizat. Anda tahu mujizatnya apa? Waktu sebelum tanda tangan kan lihat dulu rumahnya, oke enggak? Saya kaget, korden semua dan semua besi-besinya hilang. Padahal perjanjian kan selalu apa yang nempel enggak boleh diambil. Hilang semua. Sampai saklar lampu, pelat kotaknya hilang semua. Bolong jadi. Gitu. Beberapa yang lain hilang. Sampai Jen Fong bilang ini apa-apaan gitu. Hilang semua. Dan ada tahu tujuannya saudaraku. Ya mungkin enggak tahu mereka kesel atau gimana, tapi ternyata saudaraku, kami mendapatkan rumah itu bukti bahwa anugerah Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lebih meriah karena haleluya. Dan akhirnya kami berkeputusan, kami tidak jual rumah itu. Kami akan wariskan kepada anak-anak kami dan cucu kami. Kalau Anda ada saudara yang mau jadi daftar jadi anak, silakan daftar sama istri saya. Ya. Dan Anda tahu saudara, sebetulnya apa? Kami mendapat penghiburan ternyata. Oh Tuhan terima kasih. Kenapa? Tadinya kami mau beli rumah yang lain di belakangnya, jalan yang 20 street. Tapi ternyata saudaraku, sudah sampai tawar-tawaran, sudah kasih harga tinggi, batal. Kena orang lain. Secara manusia sedih. Tapi saya belajar mengucap syukur. Malah depan taman Tuhan kasih. Dan sekarang saudaraku, saya percaya itulah yang terbaik yang Tuhan beri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan yang ajaib saudara gini, penghiburan Tuhan belum selesai. Yang lalu saudaraku, kita kan mau buat tur ke Israel Juni nanti. Ya kan? Juni mau ke tur Israel. Ada 4 orang pengurus atau jemaat kita bisa cutinya beberapa minggu yang lalu. Akhirnya mereka ikut rombongan dari Indonesia yang lain. Wah, secara manusia kan waduh, lah tambah kurang. Ya kan? Karena kalau minimal nggak sampai 10 orang batal. Saya sama istri gini, ya udahlah kita ngucap syukur aja. Kalau memang jatahnya ke Israel tahun ini berangkat. Kalau enggak cukup ya sudah batal tahun depan. No hard feeling, sembayang aja saudaraku ya toh. Bahkan teman-teman itu pamit mau berangkat Israel, kita doa berkati, Tuhan berkati ya. Dan Anda tahu nggak boleh merasa jengkel, nggak apa-apa diberkati. Dan yang aja pulang juga kasih oleh-oleh juga, saudara, lumayan, amin. Nah Anda tahu saudara, tiba-tiba saya cuma mengucap syukur. Ada seorang pengusaha lalu bilang sama saya, Pak, saya mau buat wedding anniversary 25 tahun. Oh ya? Saya mau bawa keluarga besar saya. Minta Pak Lukas yang pimpin rombongan kami. Dan Anda tahu saudara, sebetulnya dia adalah seorang konglomerat juga. Dan dia bilang ini, Pak, kami tidak mau hotel biasa. Kami akan booking hotel bintang 5 semua. Minimal sekelas Four Seasons Hotel. Oh ya? Terus bagaimana dengan kami? Ya, Pak Lukas akan kami upgrade juga. Oh ya? Berapa orang yang sudah daftar? Saya tanya sama istri saya, sudah ada 3. Oke Pak, dengan Pak sekeluarga berapa? 6. Ya udah, petani tidak ikut, terlalu kecil. 6 orang, oke. Saya minta Pak Lukas pimpin rombongan keluarga kami 20 orang. Itu keluarga konglomerat. Dan 20 orang ini tolong sudah plus 6. Jangan terima lagi Pak. Saya tidak mau tambahan lagi, cuma 6. Anda tahu, yang 3 saya beritahu, kalian ikut dapat berkat tidur di hotel bintang 5. Makan pun juga nanti tidak mau makanan yang borongan asal tur kasih, makan seadanya tidak. Mereka akan pesen di restoran terbaik, pesen order semaunya sendiri, pokoknya mereka bayar sendiri di tempat. Secara manusia kaget, kok bisa? Sekalian Pak Lukas mau kemana? Ya saya diminta Pak Victor ke Belanda sekalian pelayanan. Oke, atur semua. Dan saya lihat Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Loh, iri toh, jangan iri. Jangan iri, amin. Ya toh, kalau tahu gini, enak Pak, jadi hamba Tuhan. Enak kalau lagi ngalami kemuliaan. Perut sakit kalau lagi ngalami penderitaan. Tapi belajar, itulah sisinya. Ya kan? Jadi sudah, nah kemudian saya bilang gini, setelah saya ngobrol ini, ada beberapa orang yang ngomong sama saya, Pak saya mau ikut ke Israel. Sorry, sudah ditutup. Ya kan, kalau mau Tuhan tahun depan kalau ada, ya toh, kalau Tuhan lagi. Kenapa? Saya lihat
favor of God. Asal kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan mau kita bertumbuh dewasa, kedewasaan apa yang harus kita miliki? Yang pertama, dewasa dalam karakter. Yang kedua, dewasa dalam mengatasi kegagalan dan kesuksesan. Yang ketiga, dewasa dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Yang keempat, dewasa dalam melayani. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Your presence is heaven to me.